Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, umat Paroki Santo Antonius Banjarnegara, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang edaran para pastor paroki mengenai pelayanan sakramen dan pastoral dalam masa PPKM darurat yang akan dimulai pada tanggal 3 Juli 2021. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini terkait dengan surat tersebut. Yang pertama adalah dasar pertimbangan. Surat ini memiliki beberapa pertimbangan atau sebagai dasar untuk pembuatan surat. Yang pertama adalah arahan dari Bapak Uskup Pokerto dalam surat Uskup Pokerto kepada pastor paroki nomor 85 /EP /2021 tanggal 2 Juli 2021 yang terbit tadi sore jam 2:47 yang mengenai peribadatan di masa PPKM darurat. Di situ disebutkan supaya kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang lainnya adalah tentu saja keterangan pers Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi terkait PPKM darurat tanggal 1 Juli 2021 di Istana Merdeka. Juga ya, yang kemudian tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 mengenai PPKM darurat. Dan selain itu, kita juga berdasarkan sense of crisis. Sense of crisis, rasa perasaan dalam menyikapi situasi setempat. Seperti yang disampaikan dalam Gaudium et Spes, kita masuk mengikuti harapan dan kegembiraan dunia, kecemasan dan keprihatinan masyarakat. Itu adalah dasar-dasar pertimbangan dari surat edaran ini. Lalu, dalam soal perayaan Ekaristi, dalam misa mingguan dan misa harian itu ditiadakan. Tidak ada perayaan Ekaristi, baik mingguan, harian, atau ujub yang dilaksanakan bersama dengan umat, baik di gereja Santo Antonius maupun juga gereja Santa Teresia, gereja Santo Mikael, gereja Santo Yohanes Maria Vianney, dan juga kapel Santo Lukas. Mulai hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan adanya perubahan atas kebijakan pemerintah terkait PPKM darurat. Maka semuanya itu akan dimulai tanggal 3 Juli 2021, berakhirnya kapan? Nanti kita akan tetap menunggu kapan keadaan dinyatakan diperbolehkan lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dan memang tidak ada perayaan Ekaristi untuk umat, tetapi kami para imam tetap akan mengadakan Ekaristi tanpa melibatkan umat, paling nanti hanya tambah petugas saja, dan akan kami laksanakan di gereja paroki. Sebagai wujud kami juga akan tetap berdoa untuk umat dan juga tetap ada persembahan bagi Allah di surga dalam rangka imamat kami. Lalu bagaimana dengan umat? Umat dapat mengadakan ibadat sabda di dalam keluarga masing-masing. Saudara-saudari, tahun ini sebenarnya adalah tahun Santo Yosef, di mana kita pun juga merenungkan bagaimana Santo Yosef sebagai kepala keluarga kudus. Dia yang membimbing Yesus juga di dalam kemanusiaan, di dalam kehidupan berkeluarga. Dan disitulah rahmat Tuhan dihadirkan. Dan itu menjadi contoh bagi keluarga-keluarga, supaya sungguh bisa berkumpul, kemudian berdoa bersama, kemudian membaca kitab suci bersama-sama. Dan itulah yang sebenarnya dinamakan sebagai ibadah sabda di dalam keluarga. Oleh karena itu, diharapkan keluarga-keluarga bisa berkumpul untuk berdoa, untuk membaca kitab suci, terutama pada hari Minggu.
di mana di situ dikatakan sebagai ibadat sabda hari Minggu di dalam keluarga. Dan nanti akan ada panduan untuk ibadat tersebut. Dan selain itu, umat pun juga bisa mengikuti live streaming misa-misa di tempat lain, itu untuk membantu permenungan. Tetapi jangan sampai justru itu mengaburkan atau kemudian menghabiskan energi dan waktu untuk berkumpul bersama di dalam keluarga. Intinya sebenarnya adalah ada waktu khusus di dalam kehidupan keluarga untuk berdoa bersama, untuk merenungkan kitab suci. Kemudian sebagai solusi pastoral atas ketidakbisaan umat di dalam menerima komuni suci dalam perayaan Ekaristi, maka sesuai dengan ajaran gereja, kami pun juga akan mengirimkan komuni. Karena pada prinsipnya, imam akan bisa, pelayan komuni bisa mengirimkan komuni untuk umat yang memang terhalang untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dan saat ini kita terhalang karena situasi darurat. Maka secara syarat memang sudah terpenuhi untuk menerima komuni di rumah masing-masing. Tetapi kemudian ada syarat-syaratnya. Pertama, memang sungguh merindukan. Yang dirindukan itu adalah komuni sucinya. Komuni sucinya. Dan itu akan terlihat bagaimana Anda pun juga mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Maha Kudus itu di rumah masing-masing. Entah dengan menyiapkan diri, dengan ibadat. Nanti juga harus melaksanakan ibadat singkat dulu sebelum menerima komuni. Karena ini bukan kiriman paket ya. Berbeda kiriman paket atau kiriman makanan. Tetapi ini adalah yang dikirim adalah Sang Kristus sendiri. Maka perlu disiapkan dengan ibadat. Kalau ibadatnya selesai, sakramen belum datang, bisa diisi dengan doa rosario, bukan disambi nonton TV dan lain sebagainya. Dan kalau memang sungguh merindukan, fokuslah kepada sakramen Maha Kudus. Maka tidak perlu sibuk-sibuk motret atau sibuk-sibuk memvideo, apalagi memvideo. Saya rasa kalau memang ingin di video, ya berarti jangan terima komuni. Kalau memang sungguh menerima komuni, akan fokus ke dalam komuni itu tanpa disibukkan yang lain. Dan itu menjadi syarat yang pokok pula, di mana orang memang sungguh memang mau menerima komuni suci sebagai Sang Sakramen Maha Kudus, tanpa diselani hal-hal atau disibukkan hal-hal yang lainnya lagi. Kemudian, selain itu juga harus dalam keadaan sehat. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau sakit ya jangan ke gereja pada waktu itu. Maka demikian pula ini diharapkan juga tetap sehat dan bukan isoman. Nanti kalau saya kirim komuni kepada orang yang isolasi mandiri, nanti saya kena romo-romo, nanti kena tracing, dan akhirnya juga tidak bisa mengirim komuni ke tempat yang lain karena harus ikutan karantina atau isolasi mandiri. Kasihan umat-umat yang lainnya. Kemudian untuk dalam pelaksanaannya, umat bisa mendaftarkan diri ke ketua lingkungan. Lingkungan itu adalah kelompok-kelompok umat yang berada di sekitaran gereja paroki. Berbeda dengan stasi. Di sini saya tidak menyebutkan stasi. Ya, stasi memang punya ada lingkungan-lingkungan, tetapi bukan lingkungan yang saya maksud di sini. Maka untuk stasi itu mendaftarkannya ke ketua stasi. Saya mendapatkan datanya pokoknya dari ketua stasi, bukan dari ketua lingkungan yang ada di stasi. Supaya menjadi lebih terkontrol. Kemudian untuk penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Pertama, sakramen baptis. Tentunya pada saat ini tidak ada janjian untuk sakramen baptis dewasa. Sakramen baptis dewasa mungkin akan dilaksanakan Oktober atau mungkin juga bulan Desember atau Januari di beberapa tempat. Tetapi untuk penerimaan sakramen baptis bayi, kalau ada, itu tetap bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tapi dalam situasi macam ini ya
saya rasa kalau ditunda juga tidak masalah. Ya, nunggu supaya PPKM darurat bisa lewat dulu dan semua menjadi aman dan juga tetap sehat. Kecuali kalau keadaan darurat, baik bayi maupun dewasa dalam keadaan darurat akan tetap dilayani, tetapi dengan syarat-syarat dalam baptisan darurat. Kemudian pelayanan sakramen perkawinan, itu pun pada prinsipnya masih bisa dilayani sejauh bisa menerapkan protokol kesehatan. Tetapi sampai saat ini juga belum ada rencana perkawinan yang diadakan di gereja atau kapel kita di seluruh wilayah Paroki Santo Antonius Banjarnegara. Kecuali kalau perkawinan darurat saya rasa juga tidak ada. Kemudian sakramen pengakuan dosa itu bisa dilaksanakan, tetapi sesuai dengan permohonan peniten yang bersangkutan menghubungi romo paroki atau melalui sekretariat paroki dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Kalau tidak sehat, ya sebaiknya juga ditunda dulu. Toh ini PPKM darurat juga tidak selama atau tidak semenggantung masa darurat yang kala itu. Kemudian untuk sakramen minyak suci itu jelas seperti biasa akan tetap dapat diberikan dengan memperhatikan situasi setempat. Kalau memang itu sangat dibutuhkan dalam keadaan isoman atau dalam di rumah sakit, di ruang isolasi ya, silahkan disampaikan lebih dulu supaya romonya juga bersiap-siap untuk menyiapkan APD yang lengkap dan nanti berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Tetapi prinsipnya pelayanan sakramen pengurapan orang sakit akan tetap bisa dilaksanakan seperti biasanya. Dan kemudian untuk sakramen krisma tentu saja itu menunggu jadwal dari uskup. Sampai sekarang ya belum ada. Kemudian untuk sakramentali dan kegiatan lainnya, pelayanan komuni orang sakit di rumah tinggal dan di rumah sakit dapat diberikan dengan memastikan bahwa sakit tersebut bukan terkait COVID-19. Untuk komuni orang sakit masih bisa diberikan dengan catatan itu. Kemudian upacara kematian bagi mereka yang meninggal dalam status PDP atau positif corona itu ditiadakan. PDP itu maksudnya ya probable atau mereka yang sudah dikatakan positif COVID itu ditiadakan karena mengikuti pemakaman prokes. Tetapi nanti imam akan mendoakannya di dalam ekaristi tanpa umat tentunya atau tanpa keluarga. Untuk kasus lainnya, selain dengan berhubungan dengan COVID itu, dapat dilaksanakan pemberkatan jenazah dan sekaligus pemakaman bersama dengan keluarga dekat supaya menghindari kerumunan orang. Lalu untuk kegiatan-kegiatan lainnya, pertemuan atau persekutuan doa, devosi atau kelompok-kelompok itu sementara ditiadakan. Misalnya Legio Maria, kemudian juga persekutuan doa, dan lain sebagainya. Itu untuk sementara ditiadakan. Untuk latihan kur, itu juga tetap ditiadakan. Tidak usah latihan kur, nggak ada misa. Ya. Lalu sekolah minggu tetap dilaksanakan dengan webinar. Dengan webinar sekolah minggu. Kemudian olahraga di aula untuk sementara juga diliburkan
Nanti dikira ada kerumunan, apalagi sampai malam, nanti bisa digeruduk. Tim Satgas bisa diperingatkan. Dan nanti yang kena pasti adalah gereja. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang itu ditiadakan. Kecuali rapat-rapat penting yang memang harus diputuskan supaya tindak lanjut berikutnya ada terkait soal pandemi ini tetap bisa diadakan. Tetapi tentu saja itu rapat yang kecil. Kemudian soal keuangan. Saudara-saudari, karena tidak ada ekaristi, maka tidak ada kolekte. Dan karena tidak ada kolekte, maka tidak ada pemasukan untuk kegiatan gereja, kehidupan gereja, baik paroki maupun stasi. Padahal meskipun tidak ada misa, pengeluaran bulanan itu tetap, ya kecuali listrik. Tetapi itu kan juga tidak seberapa. Tetapi ada pengeluaran lain yang tetap. Oleh karena itu, saya memohon kerelaan umat untuk tetap membantu keuangan paroki dan stasi. Yang di lingkungan ya membantu keuangan paroki, yang di stasi yang membantu keuangan di stasi. Bantuan tersebut yang bisa dalam tanda kutip kita sebut sebagai kolekte atau sumbangan itu akan digunakan oleh paroki dan stasi untuk operasional di tempat masing-masing. Kiranya kita tetap membangun ini untuk tempat kita masing-masing. Untuk umat di lingkungan-lingkungan paroki, bantuan dana tersebut dapat diserahkan kepada bendara-bendara paroki atau mau ke sekretariat paroki pada jam kerja tentunya, atau transfer ke rekening paroki atas nama Paroki Santo Antonius melalui rekening BCA yang saya sebutkan di sini. Sedangkan untuk umat di stasi, bantuan dana tersebut dapat diserahkan kepada ketua stasi atau bendahara masing-masing. Entah bagaimana caranya, yang penting ya tidak berkerumun. Mau disampaikan langsung, datang ke rumahnya juga masih memungkinkan. Tetapi ingat, kalau keluar-keluar tetap harus pakai masker yang baik, masker yang memang bisa melindungi kita dari paparan virus. Baik saudara-saudariku yang terkasih, itu semua merupakan penjelasan-penjelasan dari surat edaran yang saya berikan. Semoga kita dapat melalui PPKM darurat ini dengan baik dan menghasilkan cita-cita atau tujuan dari PPKM itu sendiri, yaitu supaya laju pertambahan paparan COVID itu menjadi semakin menurun dan akhirnya tempat kita menjadi aman lagi dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dukungan Anda sungguh sangat berarti juga bagi kita dan juga bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Tetap jaga kesehatan, keep safe, dan juga jangan lupa terus berdoa dan memupuk harapan. Berkah dalam.